Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Prabowo nyampe di Perancis, kemudian instruksikan ke sekolah-sekolah untuk dimasukkan pelajaran bahasa Perancis. Nyampe Portugis, begitu juga disuruh rakyat Indonesia belajar bahasa Portugis. Sekalian aja nanti ke Cina juga belajar Cina, kemana masuk semuanya. Ya, saya begini, komentar saya itu Pak Prabowo ini lebih lucu daripada komedian di Indonesia saat ini. Kenapa? Pertama, memberi instruksi begitu saja terhadap pendidikan. Kalau bahasanya lebih diplomatis, istilahnya akan kita bicarakan ke seluruh rakyat Indonesia, khususnya guru-gurunya gitu. Betapa pentingnya belajar bahasa Perancis, misalkan begitu. Itu kan lebih masuk gitu. Jadi ketika itu berbicara dia di Perancis seperti itu mungkin lebih terhormat gitu. Jadi ketika dia bicara di Perancis, saya sudah instruksikan, itu lucu jadinya. Jadi kelihatan sekali diplomasinya itu kayak anak-anak itu. Diplomasi kayak misalkan ke anak kecil, ayo siapa yang tidur duluan dapat hadiah. Ayo siapa makannya habis duluan dapat hadiah. Ayo gitu. Kayak gitu kira-kira itu Presiden Prabowo ini. Jadi emang betul kata orang bahwa kalau seseorang itu sudah semakin tua, itu sifatnya kembali ke kanak-kanakan itu. Jadi jadi memang begitu teorinya, mungkin benar gitu ya. Ini serius ya, serius dalam arti bahwa Pak Presiden, Anda harus sadar gitu bahwa Anda itu memimpin 5 tahun, tidak lebih dari itu. Bisa jadi kurang dari 5 tahun karena soal umur, soal masa jabatan, bisa jadi orang-orang akan menuntut Anda untuk turun sebelum 5 tahun. Ingat itu, fokuslah kepada sesuatu yang menjadi urgensi atau suatu program unggulan Anda gitu, dan perbaiki itu dengan baik. Anda mengurus soal pendidikan itu juga bagian dari pekerjaan sebenarnya, tapi kalau Anda mendahului guru-guru yang bekerjanya itu nggak ada batas, itu artinya Anda offside. Anda harus belajar dulu, harus tanya dulu ke guru-guru itu, ada nggak guru bahasa Perancis misalnya. Apalagi seluruh Indonesia itu. Nggak usah aneh-aneh lah gitu, nggak usah aneh-aneh. Kita belajar bahasa Mandarin aja repot gitu. Belajar bahasa daerah aja repot, masuk Prancis. Ah, Pak Prabowo, Pak Prabowo. Jadi ya kita tahulah banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa Pak Prabowo bolak-balik ke Prancis gitu. Ya mungkin ada satu hal yang mendesak dan penting untuk bangsa, untuk negara, tentu untuk kepentingan rakyatnya di Indonesia. Dan kita berterima kasih karena Pak Prabowo melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Tapi jangan terlalu di atas angin, Pak. Jabatan itu sifatnya fungsional. Anda harus berjalan di jalannya gitu. Bukan mentang-mentang Anda jadi presiden seolah-olah semua kebijakan itu di tangan Anda gitu. Ada bagian-bagian yang Anda tidak mampu, maka katakan tidak mampu. Jangan semuanya seolah-olah bisa dilakukan padahal tidak ahli di bidang itu gitu. Atau tidak mengerti sama sekali. Soal pendidikan, apalagi menambah tadi bahasa Perancis itu bagus-bagus saja, bagus. Rakyat Indonesia coba bayangkan kalau diajarkan dari SD bahasa Perancis, itu akan berpengaruh,
akan memberi spirit baru. Tapi sebelum mereka lulus SD, Anda sudah lengser, Pak. Apakah bahasa Inggris akan dilanjutkan? Kita nggak tahu. Maka jangan beri kebijakan yang menyusahkan rakyat. Yang Anda harus lakukan adalah jalankan apa yang sudah berjalan dengan baik, pertahankan, dan perbaiki yang rusak-rusak saat ini gitu. Kritik orang soal MBG, kritik orang soal IKN, kritik orang soal mata uang melemah, nilai tukar rupiah melemah. Kritik orang banyak hal. Baru-baru ini soal dana APBN digunakan untuk kurban. Banyak lagi dan lain sebagainya. Jadi Pak Presiden, segala hormat kami sampaikan, Anda outsourcing 5 tahunan. Jangan sok tahu soal pendidikan. Kalau Anda ingin berbicara soal pendidikan, soal mata kuliah tambahan, kurikulum, dan sebagainya itu, bicaralah dengan ahlinya. Ketahui Anda bukan ahli di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.